غرباء غرباء غرباء. Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat narasumber Bapak Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman Esos IMN. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penguatan moderasi beragama kurikulum madrasah tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat, Selasa 8 Juni 2021 di Gedung Pusat Pembelajaran Siswa Madrasah Cendekia Padang Pariaman dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Allegra Roslaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Dodi Saputra STD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi وصحبه رسول الله أجمعين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والرفع
إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu, ya Allah, telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini. Kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan dimulainya kita ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjadi dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di gedung ini kami menyelenggarakan acara penguatan moderasi beragama berguru madrasah dengan memohon berkah dan ridho-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perbuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau berikan perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan panitia pelaksana oleh Bapak Dr. Andes Haji Samsul Arifin MMPD selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah atau Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi man la nabiyya ba'dahu rasul. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak narasumber kita, beliau yang mulia Bapak Dr. Rahmat Pohon Sulaiman, Esos IFM, yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini beliau sudah hadir di depan kita bersama sebagai narasumber nanti dalam rangka kegiatan kita pemantapan
Yang kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, sahabat saya Dr. Haji Helmi Fadil. Yang kita hormati kawan-kawan, teman-teman saya, para kepala seksi di lingkungan bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Yang kita hormati Bapak Kepala Maninsan Cendekia Padang Pariaman. Alhamdulillah kemarin hasil pengumuman dari Direktur SKK Maninsan Cendekia Padang Pariaman. Iya. Alhamdulillah. Nomor 1 memang tetap Serpong. Tapi kalau kita lihat Serpong itu lebih tua 20 tahun dari Manince Padang Pariaman. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, alhamdulillah bahwa pimpinan Pak Endel Sakti Octavianus beserta kawan-kawan Manince memang luar biasa perkembangannya dan telah mengukir beberapa prestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Sehingga kemarin waktu kita kegiatan di Depok diumumkan Direktur KSKK saat perpisahan beliau dengan Pak Isom, beliau katakan bahwa Manince Padang Pariaman alhamdulillah diumumkan sebagai peringkat 5 besar tingkat nasional. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kawan-kawan para majelis guru. Yang kita hormati Ketua K3MA, Ketua K3MTS beserta pengurus. Yang kita hormati kawan-kawan, teman-teman saya, para pejuang madrasah, para madrasah alia negeri dan para MTS negeri di Sumatera Barat ataupun yang mewakili kawan-kawan daripada majelis guru, tenaga pendidik dan pendidikan dari Manince Padang Pariaman, segenap sivitas akademika Maninsan Cendekia, hadirin yang berhadir, mohon maaf bila tidak disebutkan nama dan jabatan satu persatu. Kata-kata puji syukur para Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat dengan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita merupakan saja penyampaiannya kepada pembicara terdahulu. Pertama, ucapan selamat datang dari kami atas nama Ketua Panitia Pelaksanaan kegiatan ini kepada Bapak Dr. Rahmat Sulaiman, SOS IMM, dan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat pada acara yang kita angkat pada siang hari ini, yaitu penguatan moderasi beragama kurikulum madrasah tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini kita angkat adalah memang menindaklanjuti dari 7 program unggulan Kementerian Agama Republik Indonesia yang dicanangkan dan gongnya sudah ditanggung oleh Gus Menteri Yakub Khalil Qumas beberapa hari yang lalu. Makanya dalam menyikapi hal ini, rakor yang kami laksanakan antara Kepala Bidang Nusantara kemarin di Depok untuk menindaklanjuti kegiatan hal yang seperti ini harus kita terapkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kurikulum yang ada di madrasah. Bapak dan Ibu sekalian, tahun ajaran 2021 dan 2022 moderasi beragama akan kita terapkan masuk dalam kurikulum madrasah pondok itu pada bidang studi PPKN. Bapak Ibu, nanti guru-guru kita bidang studi PPKN akan didiklatkan oleh orang pusat, entah itu bekerja sama nanti dengan BDK Kota Padang ataupun memang ditarik nanti oleh Pusdiklat yang berasal dari pusat. Itu kita serahkan kebijakannya kepada pengambil kebijakan itu sendiri. Yang penting konsep pertama itu bahwa salam moderasi beragama akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan yang ada di madrasah mulai dari tingkat MI, MTS dan MA.
Ini adalah merupakan program unggulan daripada Kementerian Agama yang merupakan adalah visi dan misi penjabaran, yang merupakan penjabaran daripada visi dan misi daripada Presiden Republik Indonesia yang sekarang. 7 program unggulan itu meliputi yang pertama, program moderasi beragama, itu nomor 1 itu mempunyai puncak yang berdiri dalam program unggulan yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Yang kedua, transformasi digital. Kementerian Agama mulai tahun 2021 sampai ke atas nanti itu akan kaya dengan berbagai aplikasi, platform digital, dan segala sesuatu itu dilaksanakan secara digital dan mempunyai aplikasi-aplikasi yang tersendiri yang mampu untuk mendekatkan dan memudahkan segala transformasi hubungan digital antara satu dengan yang lain dan dalam wilayah peserta lain. Yang ketiga, revitalisasi kantor KUA, di mana KUA akan dijadikan sebagai wadah untuk semua agama. Kalau selama ini KUA itu khusus hanya milik orang-orang Muslim, pada mungkin kedepannya Kementerian Agama akan memberikan layanan khusus di kantor KUA itu, bahwa di sana tidak hanya orang Muslim dan peristiwa akad nikah saja yang dilayani, akan tetapi masalah keagamaan yang ada di daerah itu, entah itu Muslim atau non Muslim, akan diterapkan di kantor KUA itu sendiri. Dan keempat, kemandirian pesantren. Kalau pesantren dipandang sebagai suatu wadah yang bisa membangkitkan dan menciptakan intelektualitas pada masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, program unggulan ini adalah tahun toleransi. 2021 dianggap sebagai tahun toleransi, di mana kita hidup berdampingan walaupun kita punya keyakinan yang berbeda antara satu yang dengan yang lain. Kemudian yang keenam, indeks keberagamaan. Artinya pemahaman nilai-nilai agama oleh penganut agama baik Muslim ataupun non Muslim akan meningkat, sehingga masing-masing penganut agama itu akan meyakini keberadaan dan kebenaran agamanya itu sendiri. Sebab setiap ajaran agama itu baik, tinggal bedanya adalah kegiatan serta menyaksikan ilahiyah kita masing-masing yang mungkin membedakan antara kita satu dengan yang lain. Yang terakhir, ini adalah dunia perguruan tinggi Siber Islamic University. Ini untuk para pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu. Nanti akan diciptakan Siber University, di mana hal ini diperuntukkan bagi masyarakat kita yang benar-benar akhir dari ekonomi kurang mampu untuk melanjutkan perguruan tinggi, sehingga lahirlah donator-donator yang bisa membantu mereka sehingga inspirasi mereka pun tercapai. Menyikapi 7 hal ini, yang pertama yang sangat erat kaitannya dengan kita adalah masalah kurikulum moderasi beragama. Alhamdulillah, hari ini kita canangkan sekarang adalah pemantapan kurikulum moderasi beragama sebagai pengantar untuk direalisasikannya bahan ajar nanti pada bidang studi PPKN di madrasah yang kita pimpin. Kami laporkan, Bapak Kanwil, Pak Dr. Rahman, kegiatan kita hari ini terdiri dari seluruh kepala madrasah Aliyah Negeri dan seluruh kepala MTSN Negeri. Madrasah Aliyah Negeri kita berjumlah 48 buah, MTSN kita berjumlah 112 buah, total peserta 160 orang. Dari hasil pantauan, kemudian yang melapor kepada kami ada 4 orang dari kepala madrasah yang berdua tidak bisa datang hari ini, 2 orang sakit, 1 orang kedatangan tamu kita nasional, Iman 1 Solo Selatan. Nah, memang hari ini ada penilaian video pendek sekolahnya dari sekolah dan tingkat pusat. Kemudian ada 3 lagi madrasah kita yang kebetulan dia sakit dan terpapar ada habis di swab belum keluar hasil apakah positif apakah negatif, dan saya bilang kepada mereka nggak usah datang kalau nanti jangan-jangan mereka terpapar COVID. Tapi saya bilang kirim wakil sebagai penggantinya. Selebihnya tidak ada laporan. Sahabat dari 160, 156 ini adalah kepala madrasah murni yang kita laksanakan. Terima kasih kepada kepala madrasah. Aplaus buat kita semua. Alhamdulillah.
Kegiatan ini kita angkat pada dua target. Dan ini adalah angkatan pertama terdiri di Kepala Madrasah Sananya Negeri Sumatera Barat dan Kepala Madrasah Alia Negeri Sumatera Barat. Angkatan kedua nanti akan kita angkat juga adalah Kepala Madrasah Negeri Sumatera Barat yang jumlahnya 62 orang ditambah dengan nanti beberapa orang kepala dari pondok pesantren yang ada di sekitar Padang Pariaman ini. Insyaallah pada minggu depan kegiatan ini juga kita laksanakan. Kita harapkan pada Bapak Dr. Rahmat Tom Sulaiman untuk memberikan pengarahan serta bimbingan serta arahan kepada kita semua tentang masalah moderasi beragama yang diselenggarakan sebagai program unggulan utama kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelumnya juga kita harapkan pada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat untuk membuka kegiatan secara resmi dan sekaligus memberi arahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Kepala Panitia beserta jajarannya yang pada hari ini bertindak sebagai tuan rumah dan juga memberikan seluruh fasilitas pada kita bersama. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi kita bersama sebagai pejuang-pejuang pendidikan di madrasah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq. Ihdinas siratal mustaqim fi sabilillah ila aqwamit thoriq. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa a'udzu bika wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat oleh Bapak Haji Samsul SAG MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Yang kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan narasumber kita pada hari ini, beliau Bapak Dr. Rahmat Tom Sulaiman, Profesor MM, yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Agama Provinsi Sumatera Barat beserta provinsi dan jajarannya yang kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman Dr. Peserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Kepala MA Insan Kemudian Padang Pariaman yang kita sebagai tuan rumah kasih aja mic ini. tahu sangat sebagainya enak aja. di Mancemukia ini. Selanjutnya yang kami banggakan
yang kami hormati, kawan-kawan kami, kepala madrasah, bapak-bapak, ibu-ibu, baik aliyah maupun sanawiyah se-Sumatera Barat yang jauh-jauh datang ke tempat ini, ke sekolah kita ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang terkhusus Pak Ismet hukum hadir bersama kita, dan seluruh panitia pelaksana yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kepada kita semua, kita dapat hadir bertatap muka, bersilaturahmi, di mana tugas-tugas kita hari ini sangat sibuk di daerah masing-masing di kabupaten kota. Namun kita masih sempat, kita masih bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Guru yang kami hormati, Bapak dan Ibu, ini kepala madrasah kami, Pak, Bu, Ibu. Ini pertemuan kami yang pertama, pertemuan kita yang pertama hari ini di Man Sindikia ini, karena Bapak dan Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya ini. Tapi pada umumnya kawan-kawan semua, sahabat-sahabat kami, kita sudah kenal juga. Karena apa? Saya juga jadi kanwil yang kedua kalinya. Mudah-mudahan dibukukan, Pak. Saya sudah jadi kanwil. Sekarang tahun 2021 juga menjadi kanwil lagi. Semenjak kanwil yang pertama sampai Pak Yakinia, sampai Pak Fauzan, maupun ya, sampai Pak Salman Harun, Profesor, sampai Pak Firdaus Ali, sampai Pak Dalimi Abdullah, ya, Pak Darwas Mahmud, sampai Pak Ismail Usman, udah banyak, sampai Pak Sarwida, kami juga sekarang sudah di Medan, sampai setelah itu Pak Salman, setelah itu siapa? Henry Sage. Iya, saya. Ya. Setelah itu Pak Henry. Iya. Ya, saya akan pilih lagi. Jadi Bapak Ibu, saya merasa bangga, bahagia dengan Bapak dan Ibu hari ini ketemu kita. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Dapat saya sampaikan. Tidak apa-apa. Saya itu dianggap orang sudah mati, Pak. Sudah hilang jauh. Ada juga sebagian manda masih mati-mati hidup. Ada sebagian kecil mengatakan itu masih hidup. Di kayu gurau ini, Pak. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak kami itu yang buangkan itu dari kami saja. Jangan banyak berapa lama, nggak
kalinya berapa? 2 kali. Jadi kawan-kawan semua kita kasih di sini. Allah mentakdirkan. Kalau Allah itu berkehendak, tidak ada yang susah itu, tidak ada yang sulit. Maka jangan cemas dan jangan khawatir kalau kita itu Bapak Ibu banyak ujian kepada kita. Kalau tidak mau terima ujian mati saja. Nah, ini ujian banyak kepada kita. Kehidupan itu Pak. Jadi kepada kawan-kawan semua, kepala madrasah dan sanawiyah hari ini kita bertemu berdua. Salah satu Bapak Ibu, salah satu ini kita cetuskan muatan, penguatan kurikulum madrasah itu dengan moderasi beragama karena ini merupakan program unggulan Kementerian Agama yang sudah dicetus oleh Bapak Menteri Agama. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Nanti saya berarti lagi, ganti lagi yang lain kan enak juga. Jadi kita cetuskan ini bersama-sama. Ini salah satu program yang sangat ditekankan, yang sangat diharapkan oleh Pak Menteri kepada kita. Bagaimana kita kurikulum madrasah itu kita, Bapak-bapak, penguatan kita berikan itu. Bapak dan Ibu, bergalaulah cerita teman-teman, kawan-kawan di Sumatera Barat. Saya itu diangkat lagi, dipercayai, diberi amanah. Bergalau. Macam-macam. Ada fitnah, ada adu domba, ada yang mengatakan tidak mungkin Pak Samsul itu jadi PLT itu sudah ada di sini katanya. Macam-macam. Jangan kita seperti itu. Saya berharap seperti itu. Jangan kita mau seperti berpikir apa yang tidak bisa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Banyak bisa. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kita coba memahami proses apa itu moderasi. Bahkan saya fitnah Pak Samsul itu berapa banyak dari PLT Kamil. Ada fitnah seperti itu sampai hari ini terdengar telinga saya. Jangan. Demi Allah, saya tidak pernah bayar sampai hari ini. Tapi Allah itu sayang. Wallah, saya tidak pernah bayar. Berhentilah kita berbuat fitnah. Kemarin saya sudah 2 kali menerima apel pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera. Bapak-bapak ibu ini gaji besar. Ada yang 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Tambah mungkin lagi. Mungkin pun jangan kinerja 2 kali lipat gaji kita terima. Hanya kita habiskan untuk cerita-cerita pendakwa, memfitnah, adu domba, macam-macam. Apakah kita digaji oleh pemerintah Kementerian Agama untuk itu? Tidak. Untuk kinerja kita, selamatkan Kementerian Agama. Ini yang kita tuntut. Ini kita mulai nanti dari moderasi beragama. Moderasi beragama suatu proses pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama. Itu yang penting. Jangankan kita dengan orang lain, dengan ekstern, kita dengan intern, kita sudah tidak beres. Jangankan dengan orang lain, kita berpikir intern kita saja, kita sama kita, awal sama lawan Kementerian Agama, saling menjelekkan, saling menghujat, saling memfitnah, saling adu domba. Ini uang jauh-jauh dari rahmat Allah itu mau datang kepada kita.
Bukan. Saya bukan marah, tapi selama ini kesabaran yang saya miliki, keikhlasan yang saya miliki, ketulusan yang saya miliki, ridha Allah yang saya tunggu. Nah, ada yang lain. Ya tidak ada. Jujur, saya bukan pendendam banyak. Ini pakaian kita. Jangan dendam, jangan narkoba, jangan. Baru saya 2 hari jadi PLT, 2 hari baru sudah penuh HP saya itu tinggal. Apakah ini pekerjaan kita orang yang agama? Saya tidak setuju. Saya 1 tahun lebih di Sulawesi Selatan, Pak. Dibuang jauh-jauh ke sana, ada saya marah. Ada. Nah, saya terima kasih. Kalau nggak ke Sulawesi Selatan, saya nggak jadi PLT hari ini. Nah, kenapa tidak ke Kota Padang saya dibuang? Kenapa tidak ke Periaman, ke pesisir selatan kampung saya, ke Bukit Tinggi atau ke mana? Kok ke Sulawesi Selatan? Mana Pak? Pak Abdi mana Pak Abdi? Kawan-kawan gue dari Sulawesi Selatan. Nah, lewat jalan jadi ya. Jadi alhamdulillah Pak. Dari kemana? Kami tidak pernah mengeluh, coba tanya. Tidak pernah saya menyampaikan keluhan kepada kawan-kawan di Sulawesi Selatan. Tidak ada. Saya berbuat untuk lembaga demi kawan-kawan. Alhamdulillah Pak Kabit, Pak Kemenang, alhamdulillah selama aku di Sulawesi Selatan 7 sertifikat Kementerian Agama mengeluarkan. Awal pagi dari DPRD Jum'ati. Para perlu ketua di Badan Tanah untuk ketua di Kemenang, ya kan? Para perlu. Kamu berarti berarti meter memusatkan paling kurang. Kamu jadi 500 meter. Dalam 10 hari dapat tanah 500 meter untuk kantor kawasan sana itu Pak. Saya dulu kita berbuat. Alhamdulillah didukung oleh kawan-kawan semua. Tapi yang kami yakin dan percaya Bapak kita semua. Jadi ke depan, saya berharap ke depan, ayo kita bekerja untuk kementerian kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya kepala madrasah. Saya ingin karakter yang kita bentuk terhadap siswa kita, kita berkarakter. Percaya? Nonsen Pak, kalau bapak dan ibu tidak berkarakter lalu kita membina orang berkarakter, sulit Pak. Ini yang kita harapkan seperti itu. Jadi kawan-kawan, sampai kemarin di Sawalumpumu kita PLT-kan kemarin. Saya siap dengan Pak Sekjen. PLT hanya 10 orang siap. Kenapa kepala madrasah, kenapa pejabat kita, kasih kita dengan sekolah hari ini masih banyak PLT? Kalau Allah memberikan kesempatan PLT pun saya hilangkan dalam 1 bulan ini semuanya. Saya hilangkan. Kasihan sekolah, kasihan kantor. Kita sudah coba bicarakan ini Bapak Ibu. Kasihan kita lembaga kita Kementerian Agama. Kita mengurus setengah hati. Saya nangis Pak. Bukan nangis dapat jabatan PLT, tidak, nangis kasihan dengan lembaga kita Kementerian. Banyak kawan-kawan diundang hari ini. Karena nanti materi khusus yang akan disampaikan oleh Pak Dokter di beliau ahlinya ini. Makanya kawan-kawan semua, karena ini juga ada di Pendidik. Program ini di Pendidik ada. Makanya kami mencoba men-set program itu. Mohon maaf kalau bapak-bapak jauh dari kota datang ke sini.
sana. Ibu-ibu banyak percaya juga kepada saya, tapi umumnya sudah tahu, tapi dengan tidak berapa. Tapi kalau kuat tahu semua itu, ya kalau sudah jelas. Ini teman saya tahu ini, lalu dulu termasuk kawan-kawan semua. Saya sudah banyak dengar. Saya orang tidak banyak buku biasa saja, tingginya 152, beratnya 50 kilo. Pantun tidak ada ya Pak, jangan tanya. Orang KW mana bisa pantun. Jadi Bapak, ini kita ciptakan. Ayo kita bergandengan tangan, seayu selangkah untuk Bapak Ibu menjaga Kementerian Agama ini dan terus. Jangan ada mungkin salah dan macam-macam. Jadi mohon maaf, kemarin kita mempercayai Pak Kabid Penmat itu di Sawanunto. Kalau malam menanginya kamu, ada ini lihat kesalahan dari sini. Itu belum tentu kalau nak lihat ya sudah. Ini bercanda. Ya seperti itulah kita. Saya suka bercanda Bapak Ibu. Tidak ada yang kita tidak perlu bergerak, kita tidak perlu susah-susah. Sampai enjoy kita bangun dengan agama ini. Pak Menteri santai, tak susah, Pak Sekjen santai, semua santai. Seperti itu. Di bawah semua yang hari ini insya Allah Bapak Ibu, hari ini angkatan pertama ini kepala madrasah aliyah, kepala senamnya, lalu angkatan kedua insya Allah minggu besok itu seluruh kepala MI Sumatera Barat, dan ditambah mungkin kalau Pak MI ini kita tambah dengan guru-guru kita, ya, guru kita dari pondok pesantren, kita undang, semua kita bawa ke sini. Ini salah satu program yang dilahirkan oleh Kementerian Agama Bapak Ibu, dan itu harus secepat mungkin kita sosialisasikan pada madrasah anak-anak kita. Di program ini moderasi beragama ini Bapak dan Ibu ini harus, makanya kami sebenarnya ini sudah ada mungkin dikatakan terlambat, tapi belum, kata banyak saya kita izin juga datang dan sebagainya. Baru hari ini baru tepat kita laksanakan di sini, dan semenjak jadi PLT belum sudah pernah tidur jam 10 lagi malam. Nanti sore jam 5 ke TPRI lagi Pak, sampai dialog masalah haji kita Pak. Haji dibatalkan oleh Kementerian Agama, kita harus hati-hati menjawab. Itu pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk umat kita, untuk masyarakat kita. Artinya mudah. Kenapa tidak? Ini haji ini sejarah ibu-ibu bapak. Kalau tidak salah, saya hari ini haji sudah ditunda sebanyak 43 kali semenjak sejarahnya. Bukan kali ini, karena pandemi. Dari dulu sudah 43 kali dalam sejarah. Anak yang seperti ini, yang buat kali ini, hidup-hidupnya bukan main. Ini pemahaman ini perlu kita tahu. Harus tahu. Jadi kawan-kawan semuanya di daerah, kawan-kawan kabupaten kota, tolong hati-hati, kita menjawab dengan benar. Kalau tidak itu porsinya kita, jangan. Jadi terima kasih kehadiran kita semua di sini, bapak-bapak dan kawan semua. Saya tidak banyak cerita. Nanti narasumber kita ada Pak Dr. Ahmad Dr. Sulaiman. Beliau akan menyampaikan kepada kita tentang kehidupan, tentang moderasi beragama. Bagaimana
menerapkan di sekolah. Ini kita coba bersama-sama, kita ikuti nanti. Terima kasih Pak Doktor yang sudah hadir bersama kita. Jadi Bapak dan Ibu terakhir, terima kasih Pak Kepala Rumah bisa Cedekia dan juga kawan-kawan semua dari Sumatera Barat, dari Kabupaten Kota yang sudah hadir di sini. Berakhirnya acara ini kan doakan selamat sampai di tempat asal kembali. Tapi hati-hati, berkadang hatilah, nggak usah kita terlalu dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ya, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibu. Kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan tema tadi, penguatan moderasi beragama kurikulum madrasah tahun 2021, dengan sama-sama membaca basmalah. Mungkin saja, kalau kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, pembinaan penguatan moderasi beragama kurikulum madrasah tahun 2021 oleh Bapak Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman, Eksos IFM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan dan kita banggakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Haji Samsudin SHG MSI. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Karena beliau adalah tipe orang yang bersemangat, kemudian selalu enjoy, selalu sabar dalam keadaan apapun. Kemudian beliau dengan tipe bersahabat. Karena hari ini kebutuhan kita itu di dalam lembaga apapun dan dimanapun hikmat kita yang dibangun itu adalah persahabatan. Karena sahabat itu tidak pragmatis. Sahabat itu adalah selama-lamanya. Karena memang hari ini afdalul ma yujadu fi akhir zaman aku yutaqubi. Yang paling langka didapatkan atau ditemui di akhir zaman itu adalah sahabat yang bisa dipercaya. Maka beliau yang penuh bersahabat, kemudian juga guyon. Karena karakter dari Gusman kita itu mengurus lembaga itu harus dinikmati, harus enjoy, tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Semoga sehat selalu Pak, sukses terus. Kemudian kita hormati dan kita banggakan Bapak Kabid Penmat Kanwil Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Samsul Arifin MPD,
Alhamdulillah kemarin juga sudah diserahkan SKPT Kepala Kemenang Kota Solo. Jadi sudah dijunjung juga sama Pak Kanwil. Kita doakan semoga madrasah-madrasah kita, karena memang di madrasah itu tempat akan lahirnya bibit-bibit masa depan yang mempunyai pemahaman keagamaan yang paripurna, tetapi tetap cinta terhadap bangsanya, cinta terhadap negaranya. Karena memang itu dimulai dari madrasah atau sekolah. Kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pariaman, Bapak Dr. Haji Helmi MAG, dan selalu Pak. Kemudian kita hormati Bapak Kepala Majelis Cendekia. Kita doakan semoga Majelis Cendekia satu-satunya di Sumatera Barat ini bisa mengangkat nama Sumatera Barat dengan prestasi anak-anak kita. Kemudian yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu, Kepala Madrasah, baik itu Thaniyah maupun Aliyah. Ini dulu ya. Dua. Kepala Madrasah Thaniyah dan Aliyah se-Sumatera Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul di majelis ini, tetap menggunakan protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi COVID-19. Tentu tetap konsisten kita, karena satu sisi ketika kita mendalilkan dengan COVID, maka tentu kita harus juga konsisten supaya setiap kegiatan kita, agenda-agenda kita tetap konsisten untuk mengikuti protokol kesehatan. Karena kaidah yang selalu kita pakai, darul mafasid muqaddamun ala jalalil masalih. Ini yang tentu menjadi pemikiran bagi kita, rumusan bagi kita untuk membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauladan kita, panutan kita, rujukan kita di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini materinya memang materi yang sangat berat, dan ini juga diskusi yang juga menarik, dan juga diskusi ini juga panjang perdebatannya, bicara tentang moderasi beragama. Mungkin sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, karena bahasa orang Minang tak kenal maka tak tahu, tak tahu makonyo tak sayang, begitulah seterusnya. Izinkan nama saya itu hanya Rahmat. Rahmat, saya lahir di Puwong Kasih, Lumpuh-Lumpuh pada Pariaman. Ini kebetulan bapak saya orang Sinto ini. Ini Sinto ini negari dari bapak saya. Kebetulan saya juga pernah mondok belajar di pesantren Yakin dengan kemarin juga diamanahkan sebagai ketua umum pengurus besar keluarga alumni Pondok Pesantren Yakin pasca lebaran kemarin. Kemudian juga sekolah umum, di samping sekolah pesantren juga sekolah di Sanawiyah. Kemudian di aliyahnya saya agak keluar dikit karena waktu itu saya pengen kuliah di umum. Saya sambil pesantren sekolah di SMA. SMA dulu namanya SMA 22 kali 11 nama itu. Sekarang namanya SMA 1 Negeri 6 itu. Tamat pesantren, tamat SMA. Kebetulan saya kuliah di IAIN juga, dulu IAIN dan juga di UNAN.
Jadi ternyata jalannya bersama. Saya biaya itu di jurusan komunikasi penyiaran Islam untuk dakwah, kemudian biaya sosiologi, fakultas sosial dan politik. Saya melamatkan di Yunan 3,5 tahun, yaitunya tanggal 12 April, pas tanggal kelahiran saya. Yunan, kemudian bulan Mei-nya saya sudah di IAIN. Alhamdulillah habis kuliah di bulan Juni tahun 2023. Sama kuliah itu saya diberikan kepercayaan menjadi anggota KPU di Kabupaten Padang Pariaman. Saat itu masih usia 23 tahun, anggota KPU termuda di Indonesia. 5 tahun kemudian berkegiatan habis itu di kegiatan program pemberdayaan, konsultan di berbagai macam program pemberdayaan. Kemudian aktif di berbagai macam organisasi, salah satunya adalah di organisasi Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat. Saya sudah punya keluarga dan saya punya anak. Alhamdulillah, anak saya yang besar sudah kelas 2. Saya serahkan di pondok pesantren tempat saya. Yaitu saya sendiri bersama kakak saya membuat dan mendirikan pesantren. Nama pesantrennya Pondok Pesantren Mustamul Yakin di Bungkul Kasir. Kenapa? Apa yang melatar belakangi mendirikan pesantren? Karena semangatnya adalah karena saya dari keluarga kurang mampu, ternyata melalui pesantren terbuka inspirasi, termotivasi untuk belajar. Ternyata pesantren itu bisa menjadi wadah tempat di mana anak-anak punya cita-cita besar. Meskipun dari keluarga biasa, dari keluarga kurang mampu, tetapi kultur yang dibangun oleh pesantren itu memberikan semacam harapan besar. Alhamdulillah saya dengan kakak saya sudah doktor. Kebetulan kakak saya dosen di UI. Kemudian tadi musuh saya sekarang juga udah mau masuk S3 juga. Bapak saya sampai kelas 5 SD. Ibu saya hanya sampai kelas 2 SD. Tapi alhamdulillah karena semangat dari orang tua dan kemudian semangat yang diberikan oleh pesantren itu matching. Orang tua memberikan motivasi, ternyata pesantren juga memotivasi. Alhamdulillah saya bersyukuri apa yang Allah berikan. Berangkat dari itu, maka kemudian kita dirikan pesantren. Sekarang santri kita udah kelas 6. Rata-rata semuanya itu ketika saya melihat mereka, saya serasa melihat diri saya sendiri. Kalau soal input dilihat dari status sosial ekonomi orang tua, pendidikan orang tua, kultur yang mereka bawa dari rumah, kebiasaan mereka dibawa dari rumah, memang kita punya tantangan tersendiri. Ketika inputnya rendah dari keluarga kurang mampu, dengan kebiasaan kurang disiplin, kurang belum terbentuk cara belajarnya, itu tantangan kita. Justru menjadi semacam kepuasan batin bagi kita ketika dari keluarga biasa, tapi kita berikan mimpi dan harapan yang luar biasa. Itulah kronologisnya. Baik, barangkali itu psikologi atau sekilas. Karena kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena Bapak Ibu adalah pimpinan di madrasah masing-masing, penentu bagaimana mengelola madrasah kita. Apalagi hari ini kita punya tantangan besar ketika anak muda pelajar-pelajar kita yang masih statusnya pelajar, tapi narasi-narasi yang dia bangun, cara berpikir mereka, cara bersikap mereka, dan cara bertingkah laku mereka itu sangat mengkhawatirkan. Dan oleh karena itu menjadi penting bagi kita bagaimana penguatan moderasi beragama itu di sekolah-sekolah. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin bahwa nanti akan ada pelatihan-pelatihan terkait dengan kurikulum di madrasah. Nanti mungkin kata beliau tadi pada mata pelajaran PPKN juga akan ada materi atau kurikulum tentang moderasi beragama. Mungkin tentu kita awalilah pembicaraan kita ini dengan firman Allah SWT surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kata Allah Ta'ala, wahai manusia, kami telah menciptakanmu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikanmu terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Berarti ada keberagaman, ada kebinekaan, bahwa ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada bersuku-suku dan ada berbangsa-bangsa. Ada kata kunci di situ agar satu dengan yang lain saling memahami, bisa mengerti dan saling mengenali. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengkabarkan. Jadi tentu kita juga perlu, mungkin Bapak Ibu menurut saya ini sudah memahami juga bagaimana, mengapa moderasi beragama itu penting dan itu menjadi salah satu prioritas program unggulan dari Kementerian Agama. Karena kita harus memaklumi sebuah fakta bahwa kita Indonesia ini umat Islam, kita yang berada dan hidup di Indonesia, yang Indonesia ini secara fakta, secara historis itu juga terdiri dari berbagai macam suku. Banyak suku yang ada dan hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia. Banyak bahasa, banyak ras, semuanya beragam. Maka dalam konteks seperti itu, keberagaman itu satu sisi adalah anugerah. Kita beragam menjadi kaya karena kita majemuk. Kalau bicara bahasa daerah saja, kalau di Sumatera Barat saja itu berbeda satu kabupaten dengan yang lain. Kalau di Myanmar lain badan jen, alailo kuel. Kalau saya ini kalau bicara di forum-forumnya di Jakarta atau di mana, kalau lama itu tahu sudah Firman gue langsung tahu sekali. Karena memang itu bisa diterka dan bisa didengar, itu jelas bisa kita sebutkan ini daerahnya di mana. Kadang-kadang satu kata saja bisa ditafsirkan berbeda. Kolam di Pariaman dan kolam di Jari itu beda. Kalau di Pariaman kolam robo, tapi kalau di Jari kolam robo gelap. Jadi kolam ya kan? Gelap. Nah, dengan satu kata itu saja itu akan beda. Di kerjaan orang Pariaman itu kolam lupa, kolam pada musuh-musuhnya, kolam seorang kori. Musuhnya jatuh ke kolam. Karena hanya perbedaan itu, kemudian kita tidak memahaminya, pada akhirnya ada terjadi lapis. Bahkan satu kata saja bisa saja berbeda. Kalau di Pariaman, kata-kata kecil itu saja ada tingkatannya. Kecil. Di dalam kecil itu ada orang yang gini dulu tingkatannya. Ada kete, ada kene, ada kiniang, ada kinul, ada kiniang. Berbeda intonasi itu sudah berbeda nilainya. Jadi itu adalah sebuah fakta yang memang Allah ciptakan itu. Tetapi bagi kita sebagai manusia, tentu kita harus menerjemahkan sebuah kenyataan bahwa kita ini adalah majemuk, kita adalah beragam, terdiri dari berbagai macam perbedaan. Tetapi perbedaan itu kita kelola kemudian bisa menjadi sebuah kekuatan. Keberagaman itu dimanage secara baik, kemudian itu menjadi sebuah keunggulan dan kelebihan. Karena kita adalah negara yang besar, terdiri dari berbagai macam pulau, tersebar di berbagai macam pelosok, masing-masing punya nilai, masing-masing punya kultur. Menyadari konteks seperti itu, ketika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, tidak dimanage secara baik, apalagi bicara tentang pemahaman
yang lain longgar-longgar saja, pada akhirnya terjadi pertikaian, terjadi konflik karena tidak menerima perbedaan, tidak menerima orang lain. Nah, ini penting karena merujuk kepada fakta itu berangkat dari kondisi seperti itu, baru kemudian menjadi utuh kita. Bagaimana caranya? Karena banyak sejarah di berbagai macam daerah, di berbagai macam negara, ada negara yang kemudian hilang di peredaran karena terjadi ada pertikaian, ada konflik yang berkepanjangan. Kenapa itu terjadi? Karena banyak ada kelompok mereka hanya nasionalis saja, atau ada kelompok religius saja, kelompok agamis saja. Agamis tidak nasionalis, nasionalis tidak agamis atau tidak religius. Konflik, bertikai. Pada akhirnya apa yang terjadi? Negara itu hilang di peredaran karena memang ribut, sebut dengan konflik. Kita memang memahami bahwa faktanya dalam sejarah yang konflik itu ada, apapun itu. Jangan urusan negara, awak pada dia kakaknya konflik, cara pandang, cara menilai sesuatu, karena tergantung dari perspektif kita. Pada akhirnya bisa muncul konflik. Mari kita rujuk kembali sejarah ketika dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ternyata manusia pertama meninggal itu adalah manusia itu meninggalnya karena dibunuh. Siapa yang membunuh? Yang membunuhnya adalah kakaknya sendiri. Kenapa sampai terjadi pembunuhan itu? Karena memang hanya cara pandang yang berbeda. Ketika ada sebuah kebijakan, kemudian kebijakan ini tarik-menarik, kemudian emosional, kemudian tidak melihat, tidak mengambil hikmahnya, tidak mentelaahnya secara baik, pada akhirnya banyak sekali bisikan-bisikan yang pada akhirnya tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Itu juga terjadi faktanya. Ketika cara pemahaman beragama yang barangkali bisa kata keliru, cara pemahamannya dia saja berkenan, kemudian yang berbeda dengan dia itu kemudian diklaim kafir, kemudian mendoakan semoga orang kafir itu semuanya masuk neraka. Ini cara berpikirnya yang keliru. Ada pernah ditanya, dia menyebutkan lagi jihad, dia bom, harus dibom itu orang kafir. Ditanya kenapa dibom orang kafir itu? Supaya dia mati. Terus kalau mati dia gimana? Nah, kalau dia mati nanti dia masuk neraka semua. Dari tujuannya saja itu sudah keliru. Dia punya misi, dia punya keinginan memberangus orang-orang kafir katanya, membunuh. Tujuannya apa? Supaya semuanya mati dan kemudian semuanya masuk neraka. Kalau begini cara berpikirnya, ini tentu ini adalah keliru besar. Justru kita berdakwah, kita mengajak dengan pendekatan ketauladanan. Bagaimana sikap kita, bagaimana cara pengamalan agama kita. Inilah kira-kira yang mungkin dirumuskan oleh Kementerian Agama. Menurut saya ini Bapak Ibu sudah melihat bukunya. Mungkin sejak tahun 2019 konsep, definisi, kemudian indikator-indikator dari moderasi beragama ini sudah dituliskan. Dan itu mungkin sudah kita baca. Karena dari cara pandang itu, dari cara bersikap dan cara berperilaku yang kemudian keliru seperti itu, dan ini merusak tatanan beragama, kemudian merusak tatanan bernegara. Kekeliruan ini pada akhirnya tentu akan mengganggu stabilitas. Maka menjadi penting sebenarnya mendudukkan moderasi beragama, kemudian pemahaman itu kepada semua stakeholder, termasuk juga kepada siswa-siswi kita, murid-murid kita, supaya nanti jangan terjadi ledakan bom waktu. Ketika kita harus menyadari bahwa ada gerakan-gerakan transnasional
Ini yang kita khawatirkan. Nah, dari sini kemudian berangkat dari itu, mengapa moderasi beragama ini menjadi penting? Karena berangkat dari fakta itu, merujuk dari itu, kenyataannya, secara fakta kenyataannya kita hidup dengan keberagaman itu. Tidak bisa kita tolak itu. Kalau seandainya kondisi ini tidak ada model, tidak ada skema yang kita bangun, nanti kita khawatir NKRI komitmen bersama semua ormas sudah bersepakati negara kesatuan Republik Indonesia, konsensus nasional, kemudian Pancasila sebagai komitmen kita bersama, sehingga itu menjadi dasar bagi kita untuk mempersatukan keberagaman kita, sehingga itu menjadi penting. Kalau seandainya ini tidak dibuat skemanya, tidak dirumuskan, berarti kita tidak berikhtiar, berarti kita membiarkan saja. Jadilah 5.000 majalah. Tapi memang kita sadari Bapak Ibu, memang ini kan banyak juga perdebatan-perdebatannya. Itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Karena hari ini, karena perkembangan literasi, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, orang mendefinisikan sendiri, kemudian merumuskan sendiri, kemudian bisa saja menyalahkan orang yang berbeda dengan mereka. Ini faktanya. Belum merumuskan definisi yang bersama. Termasuk juga ada juga yang memperdebatkan ini. Ada beranggapan bahwa moderasi beragama ini dianggap pendangkalan beragama, dianggap mempercampur adukan, termasuk dianggap bahagian dari gerakan sekularisme. Itu anggapan mereka. Kalau kita telusuri, kita tracking ke belakang, kenapa mereka beranggapan seperti itu? Apa yang menjadi dasar bagi mereka? Apakah mereka lupa bahwa keberadaan kita, keberagaman itu sendiri ada? Kalau itu tidak dikelola, tentunya akan menjadi malapetaka, ini akan menjadi bencana besar. Ya, karena kadang-kadang karena tidak setuju saja, tidak sependapat dengan kelompok-kelompok yang lain, maka dia bahkan, ini faktanya juga nih, kan disebutkan juga bahwa kelompok sebelumnya, kalau seandainya ada sesuatu yang tidak dikeluarkan oleh bukan kelompok mereka, sesuatu itu tetap tidak akan salah. Ini cara berpikir juga ini. Ada juga cara berpikir seperti itu. Pokoknya kalau nambah beda dari lo, bukan dari kelompoknya, tak harus salah. Meskipun itu benar, tapi tetap ditolak dan itu dikatakan tidak benar. Karena itu tidak berasal dari kelompok mereka. Tetapi jika sesuatu itu yang disampaikan oleh kelompok mereka, bahagian dari minhum, bahagian dari mereka, meskipun itu salah, tetap dia katakan benar. Dia buat hoax, dia sebarkan hoax, itu dianggap sebuah jihad. Ini tantangan kita, Bapak Ibu. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak rekan kita, bahwa kenyataan hari ini banyak energi-energi dari diri kita, tokoh-tokoh kita, oknum-oknumnya yang sibuk hanya menyebarkan hoax, tidak memberikan edukasi. Ini hanya gerakan-gerakan politik, kemudian dibangun narasi-narasi negatif, kemudian tidak melihat kepada substansinya. Yang jelas gerakannya digiring saja opini dulu. Nanti kemana arahnya, di mana endingnya, dia biarkan seperti apa saja. Tentu bagi kita punya kepentingan untuk membangun peradaban. Kita punya kepentingan bagaimana membangun sebuah kultur, cara beragama yang baik. Karena kita beragama kan sudah diatur. Kalau kita Islam sudah jelas, aturan kita ada, pedoman kita sudah ada. Tapi cara pandang melihat orang yang berbeda dengan kita, melihat orang lain yang di luar kita, ini yang penting didudukkan. Karena memang ada orang berbeda dengannya, dianggapnya itu rela saja, dibiarkan saja, sah-sah saja gerakannya untuk dibunuh dan segala macamnya. Nah, doktrin-doktrin seperti ini memang hari ini gejalanya sudah ada, sudah menyusup masuk ke berbagai lembaga pendidikan, termasuk sudah masuk di perguruan tinggi,
termasuk juga di beberapa perguruan tinggi. Itu dari berbagai macam survei itu terindikasi seperti itu. Nah sekarang madrasah kita, karena cikal bakal harapan kita, karena mereka adalah tumpuan kita, anak-anak kita lah menjadi harapan kita ke depan supaya kehidupan beragama di negara kita tetap damai, kemudian rukun, toleran, saling menghargai, saling memahami bahwa kita memang berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak mesti harus menghilangkan cara bermuamalah kita. Kita tetap berinteraksi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Karena cara pandang yang sempit itulah yang mengakibatkan pada akhirnya yang berbeda dengan mereka itu dianggap bersalah saja. Sekarang terkait dengan madrasah, mulainya adalah dari diri kita. Jadi tidak saja sebatas dimulai dari cara berpikir, kemudian cara bersikap kita, kemudian termasuk dari cara bertingkah laku kita. Kalau kita memahami agama kita secara maksimal, memahaminya dengan baik, insya Allah bisa aman. Ini kadang-kadang, mohon maaf, ada semangat beragamanya tinggi, lagi sedang tumbuh semangat beragamanya, lalu kemudian dapat guru yang kurang pas, dapat pembimbing yang kurang tepat, dia giring ke arah yang tidak benar. Ini PR kita. Kalau seandainya kita abai, banyak gerakan itu mereka begitu konsisten, begitu terus istiqomah untuk mendampingi mereka, merangkul mereka, mencari mereka, mendata mereka, dapat oleh mereka, kemudian didoktrin dengan ajaran mereka. Pada akhirnya mereka ada yang disebut dengan siap matilah, rela sebagai penanti dan segala macamnya. Ini yang menjadi pemikiran bagi kita untuk kita pandang perlu moderasi beragama ini. Sebab ketika orang lagi haus, lagi sedang semangat, tapi tidak diiringi dengan pengetahuan, tidak diikuti dengan ilmunya, pada akhirnya menjadi keliru, menjadi salah. Karena bagi dia itu dianggap berpahala ketika membunuh orang, dianggap dia akan masuk surga kalau saja dia bom orang lain. Ini akan mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan ini sudah menjadi konsensus kita bersama. Nah, setelah kita mengetahui mengapa moderasi beragama itu penting dan perlu untuk menjaga merawat keberagaman kita, karena kita punya berbagai macam budaya. Kalau di dalam kaidah ada menyebutkan al-muhafazatu alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aflah. Kita memang harus merawat nilai-nilai budaya yang positif, yang baik, yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Itu adalah hasil pemikiran dari nenek moyang kita. Itu disebut dengan konstruksi sosial. Dibangun, kemudian dibiasakan, ternyata itu menjadi nilai positif. Dan itulah yang menjadi kita masih bisa bertahan hari ini. Tradisi saling menghormati, saling menyapa, saling menghargai, suka bergotong royong, suka dengan kebersamaan. Dan itu adalah wujud nyata dari pemahaman beragama. Karena dalam agama kita memang juga harus tahu bagaimana tetangga kita, tidak boleh kita abai. Karena ketika dalam bermasyarakat, kemudian kita abai dengan lingkungan sekitar, kita tidak peduli tetangga kita siapa, keadaannya bagaimana. Ternyata pada faktanya ada tetangganya yang meninggal dunia, dia tidak tahu. Atau ada tetangganya di sebelah rumah, ternyata dia adalah pelaku bom. Mereka menutup diri, mereka eksklusif, membatasi pergaulannya. Maka harusnya kita juga harus bangun nilai-nilai yang dibangun oleh nenek moyang kita. Harus tahu kita tetangga kita, selalu bergotong royong, melakukan pertemuan bersama dengan warga, bekerja sama. Ini sebuah nilai. Inilah yang membuat negara kita sampai hari ini masih bertahan. Mungkin banyak negara-negara lain sudah hancur, sudah pecah, tapi kita dengan luasnya Indonesia, tetapi cara beragama masyarakat kita sangat baik.
agama yang lama, kemudian menghargai keberagaman yang dibangun oleh nenek moyang kita karena menjaga nilai-nilai yang positif, nilai-nilai tradisi yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat. Menghormati tamu, menghormati tetangga, itu bahagia dari wujud beriman kita. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dia juga harus hormat tetangganya, tahu juga dengan tetangganya, di samping menghormati tamu dan lain-lain. Berarti itu adalah wujud nyata dari agama kita. Nah, kalau di Minang ada bahasa isyarat, syarat bahasa di kitabullah. Jadi sudah ada tradisi-tradisi kebiasaan, nilai kebersamaan, nilai gotong royong, itu value yang luar biasa. Dan itu susah ditemukan di negara-negara lain. Ada profesor saya, dia melakukan penelitian tentang asuransi contoh kasus. Ternyata di luar negeri, di negara-negara maju, asuransi itu maju, sukses. Kenapa maju? Karena orang di negara-negara maju itu dia individualis, dia butuh jaminan hidup. Untuk menjamin masa depannya, masa tuanya, itu adalah ada asuransi. Lalu kemudian di Indonesia, kenapa itu tidak berjalan maksimal? Karena Indonesia kita punya nilai-nilai tradisi yang sudah ada, nilai kebersamaan, extended family, ada keluarga besar. Apalagi di Minangkabau. Di Minangkabau ada di Salo Surang awak barakia bakaka bayi pa babisan andang semandang bawa mama bakal manakan bawa ku bawa kia pisang lengkap. Ketika kita satu salah, kita akan merasa malu di sana awak. Itu nilai-nilai yang ada yang sudah dibangun menunya. Nah, itu tradisi. Tahu dengan yang nampik. Bahkan atau meleleh mendaki menurun mendata. Itu harus kita rawat. Itu adalah produk kearifan lokal. Produk kearifan lokal adat yang sudah ada, kemudian disangkikan kepada syarat. Jadi makanya kita pelihara nilai-nilai lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita adopsi, kita ambil inovasi-inovasi baru, sesuatu yang baru dan lebih baik. Jadi ada proses transformasi. Nah, oleh karena itu, menyadari itu, maka dipandang penting pemahaman kita tentang moderasi beragama. Ini tak lain dan tak bukan adalah sebagai solusi, sebagai jalan keluar untuk bisa negara kita ini tetap stabil, tetap aman, masyarakatnya bisa tetap beribadah masing-masing sesuai dengan agama yang diaturnya. Tetapi kalau kita ribut saja, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, masalah internal saja ribut, kemudian apalagi eksternal, melihat yang berbeda saja. Kalau kita merujuk kepada tokoh-tokoh kita sebelumnya, ulama-ulama kita sejak dulu, perbedaan pendapat itu biasa saja, tidak ada masalah. Hari ini ternyata guyonannya, kenapa perbedaan pendapat itu kemudian menjadi riuh? Ada yang bukan sekarang ini bukan lagi persoalan perbedaan pendapat, tapi hanya persoalan perbedaan pendapatan saja. Jadi kalau kita punya pendapatan, kemudian berdiri, membangun framing tersendiri, dihasut, diagitasi, dirongrong. Lalu masyarakat kita tidak ada lagi pengamalan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tidak ada lagi tabayyun, tidak ada lagi klarifikasi. Pokoknya share, itu lagi hapus. Kalau dibaca tidak tahan dibuat ICA, langsung geser. Itu seakan-akan dianggap sudah beribadah, sudah berpahala. Ini perlu edukasi dan perlu pencerahan. Karena ketika ini dibiarkan, ini akan mengganggu stabilitas kita. Jadi moderasi beragama ini cara berpikirnya lebih luas. Kita menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan juga dianggap bahwa moderasi beragama ini namanya perkabulan, ini namanya tidak mengerti, mencampur adukan, pendangkalan tidak. Bukan seperti itu. Siapa yang mau mendangkalkan akidah umatnya? Tapi melihat konteks yang besar, ketika kita keberagaman ini kita kelola dengan baik,
kemudian harmonis, kemudian rukun, kita bisa menjadi produktif. Bisa menjadi produktif dan bisa mewujudkan dari cita-cita bangsa dan negara kita ini. Semoga kita bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Lalu kemudian bagi kita berikutnya terkait dengan madrasah. Dimulai dari pimpinan, tentu apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah tadi, bahwa mulai dari kepala kepada guru, tentu juga kepada murid, siswa. Jika masing-masing ini sudah punya pemahaman yang sama dalam konteks moderasi beragama, kita memang tidak bisa memaksakan semuanya sama, tapi minimal itu pemahaman lebih inklusif, terbuka dengan orang lain, kebersamaan, keharmonisan. Ada orang lain karena negara ini dibangun secara bersama-sama. Kita juga harus menempatkan sesuatu pada porsinya. Maka mulai dari kepala sekolah, madrasah, kemudian guru juga harus punya pemahaman terkait dengan bagaimana moderasi beragama ini perlu dikuatkan. Kenapa ada istilah penguatan? Barangkali ini belum kuat, belum maksimal. Moderasi beragama masih dalam tataran diskusi, cerita. Sekarang ini bagaimana dalam prakteknya? Dimulai dari kurikulum. Karena nanti kurikulum disitulah sebagai sumber pembelajaran dari anak-anak kita, dari guru menerjemahkannya, sehingga nanti akan terbentuk, akan terbangun anak-anak yang mempunyai cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak yang benar, sehingga menghargai keberagaman itu. Jadi setelah kita mengapa, kemudian apa itu moderasi beragama, dan kemudian bagaimana cara menguatkannya. Jadi cara menguatkannya salah satu pilarnya adalah melalui pendidikan. Karena hari ini yang membentuk cara berpikir seseorang, yang mempengaruhi, yang dominan, mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak orang dari berbagai macam studi, itu disebut lembaga pendidikan itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Karena disitulah terbentuknya pengetahuan. Dari pengetahuan itu akan membentuk pemahaman. Jadi ada scope of knowledge-nya. Bagaimana dari pengetahuannya. Semakin banyak literasi yang dibaca, literatur yang dibaca, semakin tinggi literasi murid-murid kita, mungkin akan lebih tercerahkan. Sehingga ada pembanding. Ada pembanding sehingga ada di situ kekritisan. Jangan nanti terjebak hanya dalam satu saja, kemudian menjadi fanatik dengan itu, kemudian merasa benar dengan itu, dan tidak mengetahui bahwa di luar itu ada yang lain. Semuanya masuk ke dalam kolam, ada seseorang masuk ke dalam kolam, kolamnya kolam masuk ke yang mana? Kolamnya tabik katanya. Masuk ke dalam kolam, ditangkap dalam kolam, ternyata didapatkan dapet laut nila ikan nila. Contoh. Tapi ikan nila, jangan disimpulkan saja bahwa di dalam kolam itu hanya ikan nila. Kebetulan tersobo dua baru ikan nila. Banyak di dalamnya beragam. Kalau kolam kita dilawih, ada luak pantau, ada luak kuyu, ada luak putih dan lain-lain. Begitu juga memang melalui pendidikan, termasuk dari guru. Karena tentu anak ini mendapatnya dari mana? Dari gurunya juga. Gurunya dari mana? Dari kurikulum. Maka disinilah pentingnya penguatan itu sehingga terbangun cara beragama dan cara bernegara yang seimbang. Karena kalau kita religius kemudian nasionalis, itulah menjadi penopangnya. Mengerti agama, paham agama, kemudian paham juga dengan sejarah berbangsa dan negara kita. Tapi kalau tidak percaya kepada Pancasila, percaya kemudian NKRI dan percaya, kemudian dianggap tauhid itu kasadoi, kemudian salah ini kasada pemerintah kok, tapi gaji diterima jo, aku jo nang ada gaji di pemerintah, aku jo kasada kalau tauhid, kasadoi kalau berhala, kasadoi salah, tapi gaji diterima jo. Kemudian lah itu pakai itu Garuda Pancasila buktinya dan segala macamnya. Nah, disinilah menurut saya arti penting betapa kita perlu menguatkan moderasi beragama itu kepada semua guru-guru kita, kepada siswa-siswa kita melalui kurikulum yang akan dirumuskan. Karena dari situlah
Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah, menurut saya ini perlu tracking lah. Lalu kita tracking, mungkin di antara guru-guru kita yang kita khawatirkan cara berpikir dia, cara bersikap dia, cara berbidangnya. Kalau itu bisa Pak kepala sekolah dan orang-orang mudahnya fitnahnya, mudahnya adu dombanya, mudahnya hasutannya. Saya kemarin ada cerita dengan teman saya, dia salah satu pimpinan lembaga masuk kelompok Nantakaku. Nah, agak aneh-aneh, diterima bantai masuk sekali langsung menusuk, langsung membuat gerakan. Tidak boleh. Mereka militan kemudian langsung bergerakan. Pokoknya itu masuk konsolidasikan sekali. Itu ya. Jadi Bapak Ibu tentu juga seperti itu. Perlu kita tracking dan kemudian kita lakukan pembinaan. Kita bina, kemudian kita berikan penjelasan, kita edukasi. Karena memang intinya adalah kita membangun persahabatan. Kita bangun bahwa di luar ada yang punya pemahaman, menafsirkan sendiri, mendefinisikan sendiri, kemudian menyalahkan konsep yang kita bangun untuk keutuhan negara kita tanpa mengabaikan atau merendahkan nilai-nilai agama kita. Karena memang bahasa-bahasa selalu diungkapkan, disebutkan itu dari Muhammad Abdul, al-Islam syai'un wal muslimun syai'un akhar. Kadang-kadang ada nilai Islam positif baik, tapi praktik cara beragama